Selamat pagi. Kami akan menceritakan tentang sejarah Kerajaan Bali. Ini saya Lukman, ada Denta dan Tegar. Sejarah Kerajaan Bali diawali dengan berdirinya kerajaan tersebut pada sekitar abad ke-8 hingga abad ke-14. Pusat kerajaan ini berada di Pajeng atau Bedulu, Kabupaten Gianyar, Bali. Merujuk dari sejarah kerajaan Bali, dipimpin oleh salah satu kelompok bangsawan dengan pimpinannya yang terkenal dengan nama Sri Kesari Marwadewa. Menurut beberapa prasasti yang ditemukan, kerajaan ini dipimpin oleh raja-raja dari dinasti Warmadewa. Raja yang paling tersohor di kerajaan Bali adalah Darmodayana Warmadewa yang memerintah sejak tahun 989. Ia memimpin kerajaan dengan permaisurinya yang bernama Mahendradatta atau Gunapriya Dharmaptani hingga tahun 1001. Sang permaisuri wafat dan diabadikan dalam sebuah candi yang berlokasi di Desa Berusan atau di sebelah tenggara wilayah Bedulu. Arcanya yang merupakan perwujudan dari Dewi Durga ditemukan di daerah Kudri, Gianyar. Sang Raja Darmodayana Warmadewa tetap memimpin kerajaan hingga tahun 1011 Masehi. Ia wafat serta diistirahatkan dalam sebuah candi di Banu Weka. Akan tetapi sampai sekarang keberadaannya belum diketahui. Pernikahan Darmodayana dan Mahendradatta melahirkan putra bernama Erlangga, yang kemudian hari menikah dengan seorang putri Dharmawangsa dan menjadi raja di Pulau Jawa. Putra lainnya bernama Marakata. Pasca wafatnya sang ayah, tata kerajaan diwariskan kepada seorang pangeran bernama Marakata yang bergelar Darmodayana Wangsawardhana. Marakata Panjakas Darmodayana Wangsawardhana Marakata Panjakastana Utungga Dewa pada tahun 1011 sampai 1022. Kepemimpinannya sangat dihormati dan dicintai karena perhatiannya yang sangat besar kepada rakyat. Karena kemuliaannya bahkan ia dianggap sebagai penjelmaan dari kebenaran hukum. Ia juga membangun sebuah tempat pertapaan atau prasada di Gunung Kawi yang lokasinya berdekatan dengan Istana Tempak Siring. Bangunan tersebut memiliki ciri khas yang unik berupa pahatan menyerupai candi. Pada bagian dasarnya terdapat gua pertapaan. Hingga saat ini bangunan pertapaan tersebut masih terawat dan dilestarikan dengan baik dan juga menjadi salah satu objek wisata yang kerap dikunjungi oleh para wisatawan di Bali. Sepeninggalan Marakata, tahta kerajaan diwariskan kepada putranya yang bernama Anak Wungsu mulai tahun 1049 hingga 1077. Anak Wungsu meninggalkan 28 buah prasasti dan merupakan prasasti terbanyak dibanding raja-raja yang sempat memimpin sebelumnya. Anak Wungsu sendiri tidak memiliki keturunan. Ia wafat dan kemudian didarmakan di daerah Gunung Kawi. Pada tahun 1430, kerajaan Bali dipimpin oleh Raja Dalem Bedahulu, sebelum kemudian dikuasai Gajah Mada dari Majapahit. Dan itu tadi kisah singkat dari kerajaan Bali. Raja-raja yang memimpin kerajaan Bali
1. Sri Kesari Warmadewi. Di dalam prasasti Blanjong bertuliskan angka tahun 914 menyebutkan istana kerajaan berada di wilayah Singhadwalawa. 2. Ratu Sri Ugrasena. Ratu Sri Ugrasena memimpin sejak tahun 915 hingga 942 dan istananya pada saat itu didirikan di Singhamandawa. Selama masa kepemimpinannya, Ratu Sri Ugrasena meningkatkan 9 buah prasasti. Prasasti tersebut secara keseluruhan berisi pembebasan pajak pada daerah-daerah tertentu. Selain itu, ada juga prasasti yang memberikan tentang pembangunan tempat-tempat suci. Setelah sang Ratu Sri Ugrasena wafat, jasadnya kemudian didarmakan di air Mandatu. 3. Tabanendra Warmadewa. Tabanendra Warmadewa memimpin kerajaan sejak tahun 955 hingga 967 Masehi. 4. Jaya Singha Warmadewa. Ada pro dan kontra mengenai Jaya Singha Warmadewa. Ada yang mengatakan bahwa ia bukan keturunan Tabanendra, sebab di tahun 960 Masehi bersama dengan masa kepemimpinan Tabanendra, Jaya Singha Warmadewa telah menjadi raja. Kemungkinan lainnya ia adalah seorang putra mahkota yang telah diangkat menjadi raja sebelum ayahnya turun tahta. Semasa pemerintahannya, ia membuat sebuah telaga pemandian dari sumber air desa Manukraya. Pemandian tersebut kini dikenal dengan nama Tirta Empul yang letaknya berada di dekat Tampak Siring. Raja Jaya Singha Warmadewa memimpin kerajaan hingga tahun 975 Masehi. 5. Jaya Sahdu Warmadewa. Jaya Sahdu Warmadewa memerintah kerajaan tahun 975 hingga 983. 6. Sriwijaya Mahadewi. Kerajaan Bali juga pernah dipimpin oleh seorang perempuan bernama Sri Maharaja Sriwijaya Mahadewi. Menurut riwayat, Ratu Sri Maharaja Sriwijaya Mahadewi berasal dari kerajaan Sriwijaya. Namun pendapat dan Damais juga menduga bahwa sang ratu adalah putri dari Empu Sinduk, Jawa Timur. Hal tersebut didasarkan dari berbagai nama jabatan dalam prasasti. Ratu Wijaya sendiri yang lazimnya telah disebut dalam prasasti di Jawa tetapi tidak dikenal di Bali, seperti Makudur, Madihati, serta Pangkajaya. Dharma Udayana Warmadewa. Pada saat pemerintahan Udayana, kerajaan Bali mencapai puncak kejayaan. Ia memimpin kerajaan bersama sang permaisuri yang bernama Mahendra Datta, seorang putri dari seorang raja Makutawangsawardhana dari Jawa Timur. Sebelum Udayana diangkat menjadi raja, banyak yang menduga bahwa beliau pernah berada di Jawa Timur karena namanya tercatat dalam prasasti Jalatunda. Pernikahan antara Udayana dan Mahendra Datta menjadi pengaruh kebudayaan Jawa di Bali menjadi semakin berkembang. Pernikahan antara Udayana dan Mahendra Datta menjadikan pengaruh kebudayaan Jawa di Bali menjadi semakin berkembang. Misalnya, bahasa Jawa kuno mulai dipergunakan dalam penulisan prasasti di Bali. Selain itu, pembentukan Dewan Penasehat mulai dilakukan seperti pada umumnya pemerintahan kerajaan-kerajaan di Jawa. Setelah Gunapriya wafat, Udayana tetap memerintah kerajaan hingga tahun 1011 Masehi. Beliau wafat dan kemudian dicandikan di wilayah Banuka. Sejarah tentang hal itu tercantum dalam sebuah prasasti Air Huang tahun 1011 yang menuliskan nama Udayana. Selain itu, dalam prasasti Ujung yang setelah wafat Udayana dikenal dengan nama Batara Lumah di Banuka. Marakata.
Raja Marakata bergelar Dharma Wangsa Wardana Marakata Pankajastana Utunggadewa. Ia memimpin kerajaan sejak tahun 1011 hingga 1022. Masa pemerintahannya sejaman dengan Airlangga. Sejak memimpin, Marakata dijuluki sebagai sumber kebenaran hukum karena selalu melindungi dan mengayomi masyarakat kerajaan. Marakata sangat dicintai oleh rakyatnya karena sifatnya yang dermawan. Ia juga mendirikan candi untuk bersada yang terletak di Gunung Kawi di daerah Tampak Siring, Bali. Raja yang selanjutnya yaitu Anak Wungsu. Anak Wungsu bergelar Paduka Haji Anak Wungsu Nirah Kali Batari Lumai Burwan Batara Lumai Banuka. Beliau adalah Raja Bali kuno yang paling banyak meninggalkan prasasti dengan jumlah lebih dari 28 buah prasasti dan telah tersebar di Bali Utara, Bali Tengah, Bali Selatan, dan tersebar di Bali Utara, Bali Tengah, dan Bali Selatan. Dan telah tersebar di Bali Utara, Bali Tengah, dan Bali Selatan. Anak Wungsu memimpin kerajaan selama 28 tahun sejak tahun 1049 hingga 1077. Ia juga dianggap sebagai penjelmaan dari Batara Wisnu. Anak Wungsu tidak memiliki keturunan dan wafat di tahun 1077. Jasadnya kemudian dimakamkan di daerah Gunung Kawi atau dekat Tampak Siring. Jaya Sakti memimpin kerajaan dari tahun 1011 tahun 1133 hingga 1150 Masehi. Satu masa dengan pemerintahan Jayabaya di Kediri. Pada masa pemerintahannya ia dibantu oleh penasihat pusat yang terdiri dari para senopati serta pimpinan keagamaan baik dari agama Hindu maupun Buddha. Jaya Sakti menggunakan kitab undang-undang bernama Kitab Uttara Widi Balawan dan Kitab Raja Wacana dalam menjalankan pemerintahannya. Bedahulu dan raja yang terakhir dari kerajaan Bali yaitu Bedahulu pada tahun 1343 Masehi. Kerajaan dipimpin oleh Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Bedahulu dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh kedua patinya bernama Kebu Iwa dan Pasungrikis. Bedahulu merupakan raja terakhir yang memimpin kerajaan Bali sebab pada masa pemerintahannya ia ditaklukkan oleh Gajah Mada dari kerajaan Majapahit, sehingga wilayah kerajaan menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit. Kehidupan ekonomi kerajaan Bali. Untuk mencukupi kebutuhan rakyatnya, raja-raja kerajaan Bali memusatkan perhatiannya pada sektor pertanian. Berdasarkan sumber informasi berupa prasasti-prasasti diketahui bahwa rakyat hidup dengan mengolah sawah kering, ladang kebun, dan membuka ladang. Sistem pertanian subak yang dikenal sekarang sudah dikembangkan masyarakat Bali sejak abad ke-11. Selain itu, para petani juga mengembangkan peternakan dan pemburuan, sementara golongan lainnya mengerjakan kerajinan seperti perhiasan, emas dan perak, serta alat-alat rumah tangga dan senjata. Kehidupan sosial kerajaan Bali. Struktur masyarakat pada masa kerajaan Bali didasarkan atas 4 hal, yaitu pembagian golongan dalam masyarakat, pembagian warisan, kesenian, serta agama dan kepercayaan. Golongan masyarakat dibagi 2, yaitu catur warma, 4 kasta dalam agama Hindu, dan golongan luar kasta yang disebut Jaba. Pembagian hak waris, anak laki-laki memiliki hak lebih besar
dari perempuan. Kesenian dibedakan antara seni keraton dan seni rakyat. Agama kepercayaan masyarakat menyembah banyak dewa yang bukan hanya berasal dari dewa Hindu dan Buddha, tetapi dari kepercayaan animisme. Di samping itu, raja memberi kebebasan kepada rakyatnya untuk mengeluarkan pendapat mengenai kehidupan kerajaan. Demikian juga dengan peraturan-peraturan lainnya, seperti perkawinan, kematian, warisan, budak, peternakan, dan perpindahan penduduk. Peninggalan-peninggalan kerajaan Bali. Ada beberapa peninggalan kerajaan Bali yang dapat kita kunjungi hingga saat ini, antara lain yaitu Prasasti Blanjong, Prasasti Penglapuan, Prasasti Gunung Panulisan, Prasasti peninggalan Raja Anak Wungsu, Candi Padas, Curah Agung Besakih, Candi Mangening, Candi Pawasan, dan masih banyak yang lain. Prasasti Blanjong. Prasasti Blanjong adalah peninggalan bersejarah yang memuat pesan berbahasa Bali dan dibuat oleh Sri Kesari Marwa Dewa. Prasasti ini ditemukan di Sanur Kau, Denpasar Selatan. Prasasti Penglapuan. Prasasti Penglapuan adalah peninggalan kerajaan Bali yang berisi pesan tentang para penguasa kerajaan seperti Udayana, Jayapangkus, dan Anak Wungsu. Prasasti Anak Wungsu. Prasasti Anak Wungsu. Prasasti Anak Wungsu adalah peninggalan dari Raja Anak Wungsu yang berjumlah 28 buah. Selain prasasti ada Gua Gajah, Pura Gunung Panulisan, dan Pura Gunung Kawi, Pura Agung Besakih. Sejumlah umat Hindu menggelar upacara di Pura Besakih, yaitu pura yang berada di kaki Gunung Agung, Karangasem, Bali. Pura Agung Besakih merupakan salah satu jejak peninggalan kerajaan Bali yang masih bisa dikunjungi hingga saat ini. Pura Agung Besakih merupakan tempat pemujaan yang menjadi cikal bakal agama Hindu di Bali. Lokasinya di Desa Besakih, Karangasem, Bali. Candi Padas. Candi Padas adalah situs purbakala pada masa pemerintahan Raja Udayana hingga Raja Anak Wungsu yang letaknya di Sungai Pakerisan, Gianyar, Bali. Di Sungai Pakerisan, Gianyar, Bali. Candi Mangening. Candi Mangening termasuk peninggalan masa kerajaan Bali. Candi Mangening termasuk peninggalan masa kerajaan Bali yang ditemukan pada 1925 di Gianyar. Salah satu arca sakralnya yang masih ada yaitu Linggayoni. Peninggalan selanjutnya yaitu Candi Wasan. Jejak peninggalan kerajaan Bali berikutnya yaitu Candi Wasan yang pernah menjadi tempat spiritual pada masanya. Dengan bukti ditemukan sejumlah arca, salah satunya arca Genesa. Dan itu semua dari kami. Maaf apabila ada salah. Wassalam. Terima kasih buat semuanya.